Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriya Dwi Afifah dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5 Lokal 2 dengan NIM 2141913013. Di sini saya akan menyampaikan rancangan penelitian kuantitatif saya sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abadillah, SPSI, MPSI. Adapun poin-poin yang akan saya bahas di antaranya adalah fenomena penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, identifikasi variabel, metode dan jenis penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, instrumen penelitian, dan juga analisis data. Langsung saja pada fenomena penelitian yang akan saya ambil. Seperti teman-teman ketahui, bahwasanya di era sekarang ini, terlebih pada tahun 2023, mulai banyak sekali penyelenggaraan kegiatan majelis taklim. Banyak komunitas dan juga kelompok masyarakat yang mengadakan kegiatan ini, baik itu secara fisik atau offline maupun secara virtual, yang mana dalam realitas kehidupan sehari-hari ini, mengikuti majelis taklim itu dianggap sebagai sebuah langkah positif dalam memperkuat pemahaman juga praktik keagamaan. Majelis taklim sering menjadi sarana sebagai tempat di mana individu dapat mendalami ajaran Islam melalui bertukar pikiran dengan sesama jamaah sehingga dapat memperluas pengetahuan mereka. Kemudian, keterlibatan yang meningkat akan ketertarikan mengikuti majelis taklim ini tentu memberikan dampak positif terhadap perilaku islami seseorang, di mana ketika seseorang itu secara aktif mengikuti majelis taklim, mereka akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai islami dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah permasalahan atau kesenjangan. Terdapat permasalahan atau kesenjangan yang saya dapatkan dari fenomena pada penelitian ini, bahwasanya dibalik keyakinan dari tiap individu akan aktifnya mereka dalam mengikuti majelis taklim yang mereka anggap sebagai sebuah sarana yang potensial untuk meningkatkan perilaku islami seseorang, muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana sih partisipasi aktif mengikuti kegiatan majelis taklim itu dapat memberikan dampak yang efektif dalam membawa perubahan positif pada perilaku islami tiap-tiap individu. Apakah ada hubungan frekuensi mengikuti majelis taklim dengan perilaku islami? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan memahami seberapa erat hubungan antara tingkat keaktifan seseorang dalam mengikuti majelis taklim dengan peningkatan atau pemeliharaan perilaku islami. Bentuk perilaku islami dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek seperti kualitas ibadah, etika sosial, kesabaran, dan juga implementasi nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak positif frekuensi mengikuti majelis taklim terhadap penguatan nilai-nilai islami dalam praktek sehari-hari, dengan harapan bahwa dapat memberikan landasan empiris bagi upaya perbaikan perilaku islami dalam konteks tantangan budaya dan tren zaman yang dihadapi oleh remaja. Selanjutnya adalah identifikasi variabel. Terdapat dua variabel dalam penelitian kuantitatif, yaitu adalah variabel X atau biasa disebut variabel bebas, yakni adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan pada variabel lainnya. Variabel X pada penelitian saya ini adalah majelis taklim, yaitu sebuah sebutan untuk lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak. Kemudian ada variabel Y atau biasa disebut variabel terikat, yakni adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel yang lainnya.
Di sini variabel Y saya adalah perilaku Islami, yaitu adalah segala perbuatan dan tindakan manusia yang berdasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam dan dikaitkan dengan Tuhan sehingga membentuk kepribadiannya. Selanjutnya ada metode dan juga jenis penelitian. Metode pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian non-eksperimen, yakni penelitian korelasi. Yaitu penelitian korelasi sendiri ini adalah sebuah penelitian untuk membuktikan apakah ada hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya, antara variabel X yaitu majelis taklim dengan variabel Y yakni perilaku Islami. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Di sini subjek penelitian saya adalah jamaah pada kelompok majelis taklim yang tersebar di Kalimantan Timur. Kemudian adapun kriteria subjeknya adalah muslimah dengan rentang usia 18 hingga 27 tahun, aktif mengikuti majelis taklim dan juga berdomisili di Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik sampling. Adapun populasi sendiri adalah jumlah keseluruhan objek dalam penelitian. Di sini berjumlah 80 jamaah majelis taklim. Kemudian ada sampel, yaitu sampel adalah sebagian jumlah dari keseluruhan subjek penelitian. Di sini sampel saya berjumlah 67 jamaah majelis taklim yang diambil menggunakan rumus Lovin dengan N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N dikali E kuadrat, di mana N besar ini adalah jumlah populasi, sedangkan E adalah persentase batas toleransi, di mana persentase ini memiliki 3 tingkatan, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Di sini saya menggunakan persentase batas toleransi sebesar 5% sehingga menghasilkan jumlah 67 jamaah majelis taklim. Kemudian adalah teknik sampling, yaitu teknik pengambilan sampel pada penelitian. Di sini saya menggunakan jenis random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak atau tidak memiliki kriteria atau syarat tertentu dalam pengambilan sampel penelitian. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini saya menggunakan kuesioner atau angket, di mana nanti kuesioner ini memiliki indikator dan juga skala-skala yang akan saya jadikan sebagai instrumen penelitian kepada responden. Dan yang terakhir adalah analisis data. Saya menggunakan analisis data untuk mengkaji data statistik yang saya dapatkan dari kuesioner itu melalui aplikasi SPSS untuk menguji validitas dan juga reliabilitas data sehingga dapat menghasilkan data yang optimal. Sekian presentasi rancangan penelitian kuantitatif saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.